Bab ini membahas dua kemampuan yang menjadi kebutuhan ketika kecerdasan artifisial mempercepat perubahan, ketahanan dan adaptabilitas. Pertumbuhan teknologi bersifat eksponensial dan saling memperkuat. Perubahan industri, ketidakamanan kerja, krisis lingkungan, stres, kecanduan, dan depresi menunjukkan bahwa percepatan memiliki harga mental. Otak manusia yang dibentuk untuk kehidupan lebih lambat perlu diperbarui melalui latihan. Penulis menemukan inspirasi dari masyarakat Tuareg di Sahara, yang bertahan dalam salah satu lingkungan paling keras dengan praktik bernapas, kedekatan dengan alam, kesadaran penuh, keberanian memiju perubahan, fokus pada kemungkinan keuntungan, perayaan terhadap kesulitan, dan kekuatan komunitas. Ketahanan tidak berarti tidak merasakan emosi atau menolak bantuan. Ia adalah proses menjaga dan memulihkan kesejahteraan. Adaptabilitas tidak berarti meninggalkan nilai. Ia berarti menyesuaikan pendekatan, mengantisipasi perubahan, serta mengubah tantangan menjadi peluang. Bab ini menghubungkan ketenangan batin dengan kelincahan tindakan sebagai persiapan menghadapi dunia yang terus berevolusi. Dalam menghadapi percepatan yang dibawa teknologi, latihan ini membantu manusia memakai kekuatan bawaan yang diwariskan leluhur, memperbaruinya untuk kebutuhan masa kini, dan menjaga kemampuan berkembang tanpa menyerah pada tekanan perubahan. Bab ini berangkat dari konsekuensi luas penggunaan kecerdasan artifisial. Laju perubahan semakin cepat, ketidakpastian bertambah, dan krisis lebih sering terjadi. Dampaknya terasa pada pekerjaan serta kesehatan mental dalam bentuk stres, kelelahan, dan depresi. Untuk berkembang, bukan sekadar bertahan, manusia membutuhkan dua kemampuan. Ketahanan adalah proses dinamis yang membantu menjaga atau memulihkan kesejahteraan mental ketika menghadapi hambatan, perubahan, dan tekanan. Adaptabilitas adalah kemampuan menyesuaikan diri secara cepat dan efisien, mengantisipasi perubahan, menemukan jalan kreatif, serta tetap memegang nilai inti. Penulis menemukan kerangka praktis melalui pengalaman bersama masyarakat Tuareg di Sahara. Mereka bertahan selama berabad-abad dalam lingkungan yang keras dengan mengembangkan napas sadar, hubungan dengan alam, kesadaran penuh, kebiasaan memiju perubahan, fokus pada kemungkinan keuntungan, perayaan terhadap kesulitan, dan persatuan komunitas. Bab ini mengubah kebijaksanaan tersebut menjadi latihan bagi dunia modern yang dipercepat teknologi. Dalam menghadapi percepatan yang dibawa teknologi, latihan ini membantu manusia memakai kekuatan bawaan yang diwariskan leluhur, memperbaruinya untuk kebutuhan masa kini, dan menjaga kemampuan berkembang tanpa menyerah pada tekanan perubahan. Kita tidak hanya mengalami perubahan biasa, tetapi memasuki pertumbuhan eksponensial. Penulis menyatakan bahwa dalam satu dekade mendatang kita dapat menyaksikan inovasi sebanyak yang terjadi sepanjang abad sebelumnya. 20 tahun lalu, meja kantor dipenuhi kalkulator dan jurnal fisik. Kini fungsinya hidup dalam komputer dan telepon. Sejak telepon pintar pertama Apple diluncurkan pada 2007, kepemilikan telepon seluler di Amerika mencapai 97%. Perangkat realitas virtual bergerak dari fiksi ilmiah menuju arus utama, dan antarmuka otak komputer dapat membuat teknologi semakin intim. Yang mempercepat perubahan bukan hanya perkembangan setiap teknologi, tetapi penggabungannya. Komputer lebih kuat memungkinkan robot lebih canggih, yang membantu menciptakan mesin berikutnya. Kecerdasan artifisial berada di pusat siklus yang memperkuat diri tersebut. Setiap inovasi memperbesar inovasi berikutnya dan dapat membentuk ulang apapun yang berada di jalurnya. Karena laju ini sulit dihentikan, kesiapan mental serta kemampuan beradaptasi menjadi kebutuhan utama. Dalam menghadapi percepatan yang dibawa teknologi, latihan ini membantu manusia memakai kekuatan bawaan yang diwariskan leluhur, memperbaruinya untuk kebutuhan masa kini, dan menjaga kemampuan berkembang tanpa menyerah pada tekanan perubahan.
Kecepatan teknologi membutuhkan energi dan sumber daya alam serta berinteraksi dengan ekonomi global. Akibatnya, krisis ekonomi dan lingkungan menjadi lebih sering, sementara gangguan di satu wilayah menyebar ke seluruh dunia. Industri naik dan turun lebih mendadak, umur perusahaan memendek, serta PHK dan ketidakamanan kerja meningkat. Perubahan iklim memperburuk bencana alam dan krisis kesehatan. Harga yang paling dekat dengan manusia adalah kesejahteraan mental. Mengejar perubahan terus-menerus melelahkan pikiran. Bob menyebut kebahagiaan warga Amerika mencapai titik terendah pada 2022, tingkat kecanduan tumbuh 4% per tahun dan merenggut 1 juta nyawa setiap tahun. Organisasi Kesehatan Dunia menyebut stres sebagai epidemi kesehatan abad ke-21. Kasus depresi global meningkat hampir 50% antara 1990 dan 2017 serta menjadi penyebab utama disabilitas. Bunuh diri menjadi penyebab kematian ke-10. Otak manusia dibentuk untuk kehidupan yang lebih lambat. Karena itu, ketahanan dan adaptabilitas bukan anjuran tambahan, melainkan kebutuhan. Dalam menghadapi percepatan yang dibawa teknologi, latihan ini membantu manusia memakai kekuatan bawaan yang diwariskan leluhur, memperbaruinya untuk kebutuhan masa kini, dan menjaga kemampuan berkembang tanpa menyerah pada tekanan perubahan. Ketahanan sering disalahpahami sebagai kemampuan menghadapi kesulitan tanpa bantuan. Kenyataannya, meminta dukungan dan menarik kekuatan dari jaringan hubungan adalah bagian penting. Orang yang tangguh juga bukan orang yang tidak merasakan stres atau kesedihan. Ketahanan berarti mengakui dan mengolah emosi, bukan menekannya. Kecepatan pulih juga bukan ukuran tunggal. Kadang-kadang seseorang perlu waktu untuk memahami apa yang terjadi dan perlahan menemukan jalan ke depan. Penulis mendefinisikan ketahanan sebagai proses dinamis pengembangan pribadi yang memungkinkan manusia menjaga atau memperoleh kembali kesejahteraan mental ketika menghadapi hambatan, perubahan, dan tekanan. Tujuannya bukan menghindari kesulitan atau menjadi tidak terpengaruh, melainkan membangun kekuatan serta keluasan untuk menghadapinya secara efektif. Pandangan ini mengurangi tuntutan untuk selalu tampak kuat. Ketahanan merupakan proses yang dapat ditumbuhkan melalui kebiasaan tubuh, pikiran, lingkungan, dan hubungan. Dalam menghadapi percepatan yang dibawa teknologi, latihan ini membantu manusia memakai kekuatan bawaan yang diwariskan leluhur, memperbaruinya untuk kebutuhan masa kini, dan menjaga kemampuan berkembang tanpa menyerah pada tekanan perubahan. Saat berusia 20 tahun, penulis melakukan perjalanan tanpa uang di Afrika untuk mengenal budaya dan dirinya. Ia bertemu masyarakat Tuareg yang hidup selama berabad-abad di Sahara. Kondisi keras membentuk adaptasi mental yang membantu mereka mengubah kecemasan dan stres menjadi ketenangan serta semangat. Mereka memperkenalkan Inggal, istilah yang berarti damai atau tenang dan diwariskan lintas generasi. Praktik ini memiliki 3 pilar. Bernapas secara lambat dan sadar mengurangi kecemasan, meningkatkan kejernihan, serta menyelaraskan diri. Hubungan dengan alam membantu memahami lingkungan, mengantisipasi kejadian, dan mengaktifkan mekanisme istirahat serta pemulihan. Kesadaran penuh membangun introspeksi dengan mengamati pikiran dan emosi seperti angin gurun, pengalaman yang datang dan pergi, bukan identitas atau kebenaran mutlak. Ketiga pilar dapat dimasukkan ke dalam momen kecil kehidupan modern. Mereka membangun ketenangan, fokus, keseimbangan emosi, keputusan yang lebih baik, dan kemampuan menghadapi tekanan. Dalam menghadapi percepatan yang dibawa teknologi, latihan ini membantu manusia memakai kekuatan bawaan yang diwariskan leluhur, memperbaruinya untuk kebutuhan masa kini, dan menjaga kemampuan berkembang tanpa menyerah pada tekanan perubahan. Pilar pertama adalah napas. Tuareg mengajarkan bahwa napas lambat dan sadar dapat melawan kecemasan, meningkatkan kejernihan, serta menciptakan kedamaian.
Mereka memperlambat ritme untuk menambah energi dan memanjangkan embusan untuk mendorong relaksasi. Saat cemas, napas menjadi dangkal. Tarikan yang dalam dan lambat menciptakan irama tubuh yang menenangkan, memperbaiki keseimbangan emosional, dan meningkatkan aliran darah ke otak. Embusan panjang merangsang sistem saraf parasimpatik yang mendukung relaksasi serta perbaikan sel. Dan Brule, pakar olah napas, memperkenalkan napas koheren, tarikan 6 detik dan embusan 6 detik, praktik kuno yang diakui ilmu modern karena efek terapeutiknya. Penulis memasukkan latihan ini ketika menghadapi pertentangan, kesulitan tidur, berada di lift, menunggu, atau berkendara. Kekuatan praktik tersebut terletak pada kemudahan memasukkannya ke rutinitas. Napas selalu tersedia sebagai cara untuk mengubah respons terhadap tekanan sebelum tekanan mengendalikan tindakan. Dalam menghadapi percepatan yang dibawa teknologi, latihan ini membantu manusia memakai kekuatan bawaan yang diwariskan leluhur, memperbaruinya untuk kebutuhan masa kini, dan menjaga kemampuan berkembang tanpa menyerah pada tekanan perubahan. Pilar kedua menghubungkan manusia dengan alam. Tuareg membaca hewan, tumbuhan, air, cuaca, dan bahaya melalui hubungan mendalam dengan lingkungan. Penelitian menyebut kecenderungan alami manusia mencintai alam sebagai biofilia. Berjalan di hutan selama 15 menit dapat mengaktifkan sistem parasimpatik dan mekanisme istirahat serta perbaikan. Pilar ketiga adalah kesadaran penuh. Pikiran dan emosi dibandingkan dengan angin gurun, sementara dan tidak selalu benar, terutama yang negatif. Manusia mengalami lebih dari 4.000 pikiran per hari. Banyak di antaranya berulang dan menimbulkan stres. Ketika pikiran negatif muncul, perhatikan tanpa mengulangnya atau menganggapnya sebagai kebenaran. Praktik dapat dimasukkan dalam transisi kecil, merasakan kaki ketika berjalan antar pertemuan, udara pada kulit, atau sensasi air, sabun, suara, dan tekstur ketika mencuci piring. Ketika perhatian mengembara, kembalikan dengan lembut. Kebiasaan ini membantu ketenangan, keputusan, penghematan energi, dan penemuan solusi. Dalam menghadapi percepatan yang dibawa teknologi, latihan ini membantu manusia memakai kekuatan bawaan yang diwariskan leluhur, memperbaruinya untuk kebutuhan masa kini, dan menjaga kemampuan berkembang tanpa menyerah pada tekanan perubahan. Adaptabilitas juga memiliki beberapa miskonsepsi. Orang yang adaptif tidak selalu menyukai perubahan atau menghadapinya tanpa kesulitan. Mereka telah mengembangkan strategi untuk mengelola tantangan. Adaptabilitas tidak berarti mengorbankan nilai dan prinsip inti. Ia berarti mencari pendekatan luas untuk mencapai tujuan sambil tetap setia pada nilai. Adaptabilitas juga bukan hanya bereaksi setelah perubahan datang. Bentuk yang matang bersifat proaktif, mengantisipasi, mempersiapkan, dan melihat pergeseran sebagai titik pertumbuhan. Semakin besar perubahan, semakin besar pula peluang yang mungkin terbuka. Penulis mendefinisikannya sebagai kemampuan menyesuaikan diri terhadap keadaan, lingkungan, atau perubahan secara cepat dan efisien. Tujuannya adalah berkembang dalam lanskap yang terus bergerak, bukan sekadar bertahan. Seorang pemilik usaha kecil, misalnya, dapat mengantisipasi tren pasar dan memperluas lini produk sehingga tidak hanya melewati perubahan, tetapi mengambil manfaat darinya. Keberhasilan pada zaman kecerdasan artifisial ditentukan oleh kapasitas beradaptasi, bukan hanya kekuatan atau kecerdasan. Dalam menghadapi percepatan yang dibawa teknologi, latihan ini membantu manusia memakai kekuatan bawaan yang diwariskan leluhur, memperbaruinya untuk kebutuhan masa kini, dan menjaga kemampuan berkembang tanpa menyerah pada tekanan perubahan. Tuareg berpindah tempat setiap beberapa bulan bukan hanya karena kebutuhan, tetapi untuk menjaga pikiran tetap lincah dan mencegah stagnasi.
Mereka memandang diri sebagai penguasa nasib sendiri yang memulai perubahan, bukan hanya merespons keadaan. Pemimpinnya mengatakan bahwa ketika kita memicu perubahan, perubahan memberi ganjaran. Perubahan membuka pengalaman dan peluang yang tidak terlihat dalam rutinitas. Pelajarannya bagi dunia yang dipercepat teknologi adalah jangan menunggu perubahan memaksa. Jadilah arsitek perubahan dan berubah sebelum harus berubah. Penulis menerapkan prinsip itu dengan memindahkan keluarganya melintasi 3 benua selama 15 tahun. Dari Paris ke Shanghai, Singapura, San Francisco, dan Miami. Setiap perpindahan membuka kemungkinan, meningkatkan adaptabilitas, dan memperluas pemahaman budaya. Memicu perubahan tidak harus selalu berupa perpindahan besar. Prinsipnya adalah secara sadar mengganggu kestabilan yang membuat pikiran kaku, mencoba konteks baru, dan melatih kemampuan menavigasi ketidakpastian ketika risikonya masih dapat dikelola. Dalam menghadapi percepatan yang dibawa teknologi, latihan ini membantu manusia memakai kekuatan bawaan yang diwariskan leluhur, memperbaruinya untuk kebutuhan masa kini, dan menjaga kemampuan berkembang tanpa menyerah pada tekanan perubahan. Ketika memindahkan perkemahan, masyarakat Tuareg menjalankan Tinariwen Chatter. Komunitas bersama-sama membayangkan dan membahas manfaat yang mungkin muncul. Praktik ini mengalihkan perhatian dari apa yang hilang menuju apa yang dapat diperoleh serta mengaktifkan emosi positif. Setiap orang menyumbangkan harapan yang berbeda. Seorang ibu membayangkan sumber daya baru bagi bayinya. Anak muda menantikan hubungan baru, dan orang lanjut usia berharap pikirannya tetap hidup melalui pengalaman baru. Latihan kelompok tersebut menciptakan gelombang optimisme dan melawan kecenderungan alami otak untuk melekat pada risiko serta kehilangan. Pelajarannya bukan menolak kemungkinan kerugian. Perspektif yang sehat mengakui kehilangan dan keuntungan, lalu dengan sengaja memberi ruang kepada peluang. Dalam dunia yang berubah cepat, visualisasi manfaat dapat mengubah perubahan dari sumber kecemasan menjadi sumber kemungkinan. Ketika dilakukan bersama, setiap sudut pandang memperkaya gambaran masa depan dan membantu kelompok menemukan alasan yang nyata untuk bergerak. Dalam menghadapi percepatan yang dibawa teknologi, latihan ini membantu manusia memakai kekuatan bawaan yang diwariskan leluhur, memperbaruinya untuk kebutuhan masa kini, dan menjaga kemampuan berkembang tanpa menyerah pada tekanan perubahan. Tuareg mengubah kesulitan menjadi kekuatan melalui cerita. Badai pasir dan tantangan masa lalu ditenun menjadi kisah ketahanan yang dirayakan bersama. Cerita tersebut bukan sekadar hiburan. Kemunduran dibingkai sebagai pengalaman belajar dan bukti kekuatan yang tumbuh melalui kesulitan. Membahas kegagalan bukan hal memalukan, melainkan sumber kebanggaan dan pengetahuan. Pandangan ini mendekati gagasan bahwa apa yang tidak membunuh membuat kita lebih kuat. Penulis menyebutnya antifragilitas, bukan hanya menahan tekanan, tetapi berkembang karena tekanan, seperti otot yang tumbuh melalui latihan. Rekomendasinya adalah membangun pola pikir pertumbuhan. Kemunduran tidak diperlakukan sebagai kegagalan akhir, melainkan umpan balik untuk perbaikan dan batu loncatan menuju ketahanan serta adaptabilitas yang lebih besar. Agar efektif, pengalaman perlu dibedah dan pelajarannya dibagikan. Dengan demikian, kesulitan menghasilkan kemampuan baru, bukan hanya luka yang disembunyikan. Budaya yang aman untuk membahas kegagalan membantu individu dan kelompok mempersiapkan tantangan berikutnya. Dalam menghadapi percepatan yang dibawa teknologi, latihan ini membantu manusia memakai kekuatan bawaan yang diwariskan leluhur, memperbaruinya untuk kebutuhan masa kini, dan menjaga kemampuan berkembang tanpa menyerah pada tekanan perubahan. Kehidupan Tuareg terjalin melalui makan bersama, cerita, lagu, dan ritual yang memperkuat komunitas. Ketika tenda seorang anggota terbakar, seluruh masyarakat berkumpul untuk membangun kembali bangunan sekaligus mendukung pemulihan emosional.
Peristiwa itu menunjukkan bahwa pengetahuan bersama dan dukungan timbal balik memperkuat ketahanan. Pola pikir terisolasi tidak mempunyai tempat. Persatuan menjadi dasar kemampuan beradaptasi. Kolaborasi bukan kegiatan tambahan, tetapi cara hidup yang memungkinkan kelompok memakai sudut pandang dan pengalaman berbeda. Seperti permadani, setiap benang membuat keseluruhan lebih kuat dan hidup. Bagi dunia yang sedang mengalami revolusi kecerdasan artifisial, pelajarannya adalah berinvestasi dalam hubungan. Jaringan yang kuat dan dukungan timbal balik meningkatkan ketahanan individual maupun kolektif ketika perubahan datang tanpa henti. Teknologi dapat mempercepat perubahan, tetapi koneksi manusia menyediakan rasa aman, pengetahuan bersama, bantuan praktis, dan kekuatan emosional. Kita tidak harus menghadapi masa depan sendirian. Dalam menghadapi percepatan yang dibawa teknologi, latihan ini membantu manusia memakai kekuatan bawaan yang diwariskan leluhur, memperbaruinya untuk kebutuhan masa kini, dan menjaga kemampuan berkembang tanpa menyerah pada tekanan perubahan. Ketahanan dan adaptabilitas bekerja sebagai pasangan. Ketahanan menjaga atau memulihkan kesejahteraan ketika tekanan datang. Adaptabilitas mengubah cara kita bergerak agar perubahan menjadi jalan pertumbuhan. Praktik Tuareg memberi tindakan yang sederhana tetapi mendalam. Perlambat napas, panjangkan embusan, dan gunakan ritme koheren untuk menenangkan tubuh. Cari hubungan dengan alam, bahkan melalui perjalanan singkat di taman. Latih kesadaran dalam transisi dan kegiatan rutin, lalu amati pikiran tanpa menganggap semuanya benar. Jangan menunggu perubahan. Piju variasi yang terarah agar pikiran tetap lincah dan peluang baru terbuka. Ketika perubahan datang, akui risiko sekaligus bayangkan keuntungan. Ceritakan kesulitan, ambil pelajaran, dan gunakan kemunduran sebagai beban latihan yang memperkuat. Terakhir, investasikan hubungan karena dukungan serta perspektif bersama memperbesar kemampuan setiap orang. Dalam dunia yang semakin cepat, keberhasilan bukan hanya soal bergerak lebih cepat. Kita perlu tetap tenang di dalam tekanan, lincah mengubah arah, dan terhubung dengan manusia lain. Dalam menghadapi percepatan yang dibawa teknologi, latihan ini membantu manusia memakai kekuatan bawaan yang diwariskan leluhur, memperbaruinya untuk kebutuhan masa kini, dan menjaga kemampuan berkembang tanpa menyerah pada tekanan perubahan.